Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita bertemu lagi untuk berdiskusi tentang proses keperawatan pada wanita masa postnatal. Postnatal atau postpartum atau baru melahirkan. Sebelumnya kita harus memahami saat ini angka kematian ibu di Indonesia masih sangat tinggi. Jadi ini dari tahun ke tahun ya, tahun 1994, 97, ini sempat turun pada tahun 2007, tapi naik lagi pada tahun 2012, jadi 359. Kemudian kita bisa lihat di sini pelayanan kesehatan rujukan. Ini banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar ketenagaan. Jadi standar ketenagaan ini baik jumlah maupun kualitas. Jadi sebaiknya kita sebagai tenaga kesehatan harus membekali diri dengan ilmu seluas-luasnya, terutama pada ilmu kesehatan ibu ini pada masa postnatal, karena ini akan mempengaruhi agar kita bisa berkontribusi untuk menurunkan angka kematian ibu. Kemudian kita lihat di sini disparitas masih lebar. Yang dimaksud disparitas ini adalah perbedaan pelayanan di tiap provinsi ini masih sangat tinggi. Jadi nasional ini 70,4 ini untuk persalinan di fasilitas kesehatan. Nah, sedang di DIY ini tertinggi, kemudian terendah di Maluku. Jadi harapannya dengan teman-teman Unisa ini, mahasiswa Unisa dari berbagai tempat ini, bisa menurunkan disparitas atau perbedaan jarak ini bisa diturunkan dengan kualitas dari tenaga kesehatan yang mempunyai ilmu yang tinggi atau luas, mempunyai ilmu yang luas, keterampilan yang bagus. Nah, kita lihat di sini ya, apa yang dimaksud angka kematian ibu? Angka kematian ibu adalah jumlah kematian pada saat kehamilan, persalinan, atau masa nifas pada tiap 100.000 kelahiran hidup. Jadi itu ya, angka kematian ibu kita pahami dulu. Kemudian target angka kematian ibu pada MDGs, Millennium Development Goals, itu adalah 102. Jadi kalau dulu sebelum 2015 itu disepakati besok tahun 2015 negara-negara berkembang Millennium mempunyai tujuan yaitu Millennium Development Goals. Tujuan negara-negara pada saat milenium itu adalah menurunkan angka kematian. Untuk Indonesia ditarget 102. Kemudian saat 2015 ini tidak terpenuhi. Kemudian dibuat lagi tujuan yang lain yaitu SDGs. Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi setelah pembangunan milenium, tujuannya dirubah menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi ganti, karena yang MDGs ini kan 2015 titik puncaknya. Kemudian SDGs titik puncaknya pada tahun 2030. Jadi ini ya, pada tahun 2015 ini sudah dinilai pencapaiannya bagaimana. Kemudian pada tahun 2016 dibuat tujuan lagi untuk target 2030. Jadi tinggal 8 tahun lagi ya. Karena sekarang tahun 2022, jadi 8 tahun lagi harapannya sudah tercapai. Apa itu SDGs atau Sustainable Development Goals? Itu ada 17 tujuan. Dari 17 tujuan itu terdapat 169 indikator. 17 tujuan itu disederhanakan dengan seperti ini. Jadi ada logo-logonya ya. Ada 17. Nah, untuk kesehatan ada di nomor 3. Good health and well-being. Good health and well-being. Kesehatan dan kesejahteraan. Namun kesehatan ini juga masuk di goals yang lain. Kita lihat ya di sini
Dari 17 tujuan ini dibagi menjadi 4 pilar. Pilar pertama, pembangunan sosial. Pilar kedua, pembangunan ekonomi. Pilar ketiga, pembangunan lingkungan. Pilar keempat, pembangunan inklusif dan cara pelaksanaan. Kesehatan masuk ke pilar pembangunan sosial. Di sini ada 6 goals. Ini yang goals ketiga, kesehatan dan kesejahteraan. Kemudian, sektor kesehatan ini include di dalam SDGs yang lain. Salah satunya di nomor 2, nol kelaparan. Jadi mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi. Nah, ini kesehatan gizi masyarakat. Jadi untuk perawat nanti tetap di nomor 3 ya. Dan nomor 5. Kemudian nomor 3 ini sistem kesehatan nasional. Menjamin kehidupan yang sehat, mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Kemudian kesehatan juga masuk di goals kelima, yaitu menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan. Jadi di sini dibahas tentang sebentar. Di sini dibahas tentang akses kesehatan reproduksi dan KB. Kemudian kesehatan juga ada di goals ke-6 yang tentang air bersih dan sanitasi. Jadi ini kalau di nakes itu di bagian sanitasi dan air bersih. Jadi untuk perawat kita ke goals 3 dan 5. Kita lihat goals 3 ini ya. Di goals 3 tentang good health and well-being, kesehatan dan kesejahteraan, di sini angka kematian ibu targetnya adalah 70 kematian di bawah 70, jadi maksimal 70 tiap 100.000 kelahiran hidup. Jadi angkanya segini, nanti kita lihat. Nah, kemudian goals ketiga ini kita sebut tadi menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Ini juga termasuk penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian neonatus, HIV, AIDS, TB, malaria, dan akses kesehatan reproduksi. Kita lihat perbedaan MDGs dan SDGs. Jadi pada MDGs targetnya adalah 102. Pada tahun 2015. Pada SDGs, target pada tahun 2030 adalah kurang dari 70. Kita lihat di sini, angka kematian ibu, menurut penelitian, pada saat hamil ini sekitar 12%. Kemudian saat persalinan ini sekitar 36%. Kemudian pada ibu nifas, ini angka kematian ibu adalah 52%. Jadi kita lihat di sini 52% atau 50% lebih terjadi pada ibu nifas atau postpartum atau postnatal. Apa sih yang disebut postpartum atau postnatal itu? Postnatal atau masa nifas disebut juga puerperium, itu dimulai setelah kelahiran plasenta. Jadi kalau kala 1 itu kan bukaan 1 sampai 10. Kala 2 lahirnya bayi, kala 3 lahirnya plasenta. Nah, setelah lahirnya plasenta ini, ibu disebut postpartum. Dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil, yaitu kira-kira sekitar 6 minggu. Jadi kita harus memperhatikan ini ya, memperhatikan kesehatan ibu sampai 6 minggu postpartum. Kemudian, sebagian besar kematian ibu, menurut penelitian yang lain, pada kematian ibu paling banyak pada masa nifas, yaitu 54,55%. Mungkin ada perbedaan dengan angka yang tadi ya, karena ini penelitian yang berbeda. Nah, pada 54,55% ini dibagi lagi menjadi pada periode immediate postpartum 50%, pada early postpartum 20%, pada late postpartum 5%. Kita lihat di sini, kenapa sih masa postpartum ini kok bahaya? Jadi menyebabkan kematian tertinggi pada ibu. Karena postpartum ini adalah masa transisi. Jadi pada masa transisi ini ibu membutuhkan dukungan keluarga. Jadi ketika dia merawat bayinya, ketika dia
mengalami adaptasi tubuhnya setelah kelahiran bayinya. Kemudian masa postpartum ini pada keluarga dengan pasangan pertama itu merupakan pengalaman baru. Jadi seorang wanita ini menjadi istri, laki-laki menjadi suami, ini adalah pengalaman baru. Mereka kebingungan, kurang pengalaman, kemudian beberapa ibu ini menjadi cemas, takut, dan kurang bahagia. Jadi bisa menyebabkan masalah-masalah pada pasangan dengan anak pertama, masalah emosional. Kemudian pada pasangan anak kedua bisa terjadi sibling rivalry atau ketegangan antara saudara kandung. Jadi kakaknya ini merasa iri dan memperebutkan kasih sayang orang tua. Jadi orang tuanya tuh serba salah. Ini kakaknya marah, berebut seperti itu. Jadi ibunya mau gendong adik bayi nggak boleh, kakaknya cemburu dan lain-lain. Kemudian pada masa postpartum ini, dukungan sosial merupakan hal yang penting untuk kesejahteraan ibu dan bayi. Jadi dukungan sosial baik dari pasangan maupun keluarga besar sangat penting. Kemudian kita lanjut ke video selanjutnya.